3 juta ton konsentrat tembaga yang di dalamnya juga ada emasnya. Berapa sih emas yang terangkut? Iseng-iseng tanya ke bawah-bawah itu. 50. Besar sekali, rupiah kan enggak ngerti. Saya pernah ngerupiahkan langsung lemes saya. Kalikan saja 50 kali 50. 50 ton kali 50. Rupiahkan saja ibu-ibu 1 gram berapa itu 2.500 ton. Karena nggak ada smelter, kita nggak bisa tahu. Tapi sekarang Freeport Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk itu. Tahu nanti, setahun ini akan tahu kita. Karena sudah mulai berproduksi full di Januari Pak Tony ya. Januari sampai Desember tahun depan tahu. Kita tunggu di Desember tahun depan berapa ton ya produksinya. Merupakan kebanggaan tersendiri atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengakuisisi PT Freeport Indonesia dari Amerika Serikat dengan harga yang relatif murah. Presiden Jokowi mengaku senang atas keberhasilan tersebut. Indonesia kini memiliki 51% kepemilikan saham Freeport, meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya 9%. Yang saya senang, kita beli saat harganya murah. Seingat saya berapa? 3,9 ya, billion US dollar. Sekarang market value-nya mungkin berapa? 20, berapa Pak Tony? 24. 30 miliar lah, naik terus 34 coba. Artinya yang kita beli 3 tahun yang lalu sekarang sudah lunas. Tahun ini lunas Pak Tony ya, lunas. Dan belinya enggak pakai duit kita. Itu yang pinter banget kita itu sebetulnya. Tapi kenapa enggak dilakukan 50 tahun yang lalu? Pemerintah mengakuisisi saham Freeport dengan biaya sebesar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya, pengeluaran untuk akuisisi tersebut kini sudah tertutupi. Tak hanya sampai di situ, meskipun proses negosiasi saat ini masih berlangsung dengan alot, Presiden Jokowi berharap agar kepemilikan saham Freeport dapat ditingkatkan lebih lanjut. Sudah sering saya sampaikan, untuk menggapai angka-angka yang tadi saya sampaikan, salah satunya hilirisasi harus total kita kerjakan. Hilirisasi harus total kita kerjakan. Hilirisasi harus total kita kerjakan. Jangan biarkan bahan mentah itu kita kirim lagi ke luar negeri, kita ekspor ke luar negeri. Siapapun, nggak ada masalah. BUMN mau mengerjakan silahkan, swasta mau kerjakan silahkan, asing mau kerjakan silahkan, join berpartner silahkan, tapi di dalam negeri. Bukan kita kirim dalam bentuk konsentrat keluar. Kesempatan kerja kita nggak dapat, nilai tambah kita juga nggak dapat. Maaf, Pak Tony Wenas, Freeport itu sekarang sudah memiliki smelter dengan kapasitas 3 juta ton konsentrat tembaga di Gresik. Betul Pak? Pertanyaan saya, selama 50 tahun lebih konsentrat itu dibawa kemana? Tapi bukan Pak Tony. 3 juta ton konsentrat tembaga yang di dalamnya juga ada emasnya.
perkiraan saya, nggak tahu mungkin saya, karena saya sering ke bawah, kira-kira berapa sih emas yang terangkut? Kira-kira 40 sampai 50 ton per tahun. Jangan tepuk tangan. Kalikan saja 50 kali 50. 50 tahun, 50 ton kali 50. Rupiahkan saja ibu-ibu 1 gram berapa itu? 2.500 ton. Karena nggak ada smelter, kita nggak bisa tahu. Tapi sekarang Freeport Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk itu. Tahu nanti, setahun ini akan tahu kita. Karena sudah mulai berproduksi full di Januari Pak Tony ya. Januari sampai Desember tahun depan tahu. Kita tunggu di Desember tahun depan berapa ton ya produksinya. Perkiraan saya, iseng-iseng tanya ke bawah-bawah ya. 50. Besar sekali, rupiah kan enggak ngerti. Saya pernah ngerupiahkan langsung lemes saya. Tapi enggak apa-apa. Kita juga bersyukur Freeport sudah bisa kita ambil alih 51% dan sebentar lagi akan tambah lagi. Artinya Freeport itu bukan kepemilikannya bukan perusahaan Amerika lagi, tapi sudah milik Indonesia, milik MinID. Dan ngambilnya dulu juga tidak gampang. Enggak mudah. Dari 9 melompat ke 51 gampang. Yang saya kira timnya kemarin ada 4, ada 3 menteri, 1 wamen. Salah satunya Pak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya senang, kita beli saat harganya murah. Seingat saya berapa? 3,9 ya, billion US dollar. Sekarang market value-nya mungkin berapa? 20. Berapa Pak Tony? 24. 30 miliar lah. Naik terus 34 coba. Artinya yang kita beli 3 tahun yang lalu sekarang sudah lunas. Tahun ini lunas Pak Tony ya. Lunas. Dan belinya enggak pakai duit kita. Itu yang pinter banget kita itu sebetulnya. Tapi kenapa enggak dilakukan 50 tahun yang lalu? Kita harapkan sekali lagi nanti tambah, nggak tahu berapa persen, ini masih negonya alot banget. Dan kalau itu betul-betul satu persatu kita kerjakan dengan baik, dihilirisasi semuanya, saya meyakini China, India, Indonesia betul-betul akan masuk ke zaman keemasan negara kita Indonesia. Ya contoh kayak sering saya sampaikan nikel sebelum hilirisasi itu 2,9 billion US dollar per tahun ekspor kita mentahan raw material. Begitu stop terakhir 2023 34,4 billion US dollar. Berapa kali lompatnya? Berapa ratus ribu lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dari situ. Itu baru satu tempat
tembaga, nanti nggak tahu berapa ratus ribu lagi kesempatan kerja yang bisa timah, boksit yang sudah juga, belum produk-produk batu bara, produk-produk pertanian, dari kopi, nilam, lada, jangan dikirim dalam bentuk mentahan. Jangan dikirim dalam bentuk mentahan.